Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat underscore Galan yang mengkaji pembelajaran matematika, ilmu komputer, Linux, sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan melanjutkan ya materi ini. Oke, beberapa waktu yang lalu kan saya sempat membahas tentang barisan dan deret aritmatika ya. Ya, sekarang adalah lanjutan barisan dan deret geometri. Nah, apa dasarnya? Jadi, ketika kalian sudah memahami barisan dan deret aritmatika, itu nanti akan tergambar ya, atau terbayang bagaimana nanti konsep dari barisan dan deret geometri. Ini saya buat dulu part pertama ya. Kenapa? Karena di part pertama dengan kedua ini nanti akan ada penjelasan yang lebih rinci ya. Jadi, step by step, tapi nanti akan endingnya full kan seperti itu. Jadi pelan-pelan tapi nanti kalian akan lebih memahami dibandingkan harus full semuanya, tapi harus gimana ya, full semuanya dan kalian nggak paham kan gitu ya. Jadi oke, kita lanjut aja ya. Oke, barisan dan deret geometri part pertama atau bagian pertama. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat underscore Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang menarik tentunya. Ya, oke. Coba sebelum melanjut, terbayang nggak apa pengertian dari geometri? Nah, pastikan geometri kan berarti suatu bidang ya atau suatu apa? Suatu dimensi yang berbeda dibandingin dimensi yang aritmatika seperti itu. Oke, coba kita langsung aja ya. Ya, ini yang akan kita pelajari di part pertama ini. Ya, pengertian barisan dan deret geometri. Syarat-syarat suatu barisan geometri menentukan rumus suku ke n, jelas ya. Nanti akan dipahami atau dipelajari bagaimana menentukan rumus suku ke n. Lalu apalagi jumlah n suku ke berapa dari deret geometri. Lalu ada deret geometri tak hingga, itu dengan geometri tak hingga itu nanti ada di part yang kedua ya. Jadi nanti saya batasi saja sampai dengan jumlah dan suku deret geometri seperti itu. Oke, lanjut ya. Ya, ini saya kasih seperti ini ya. Taruh dulu layarnya, saya ganti sini. Oke, ini ada, coba perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini ada sebuah kotak atau sebuah potongan kertas ya, situ. Lalu ini kan satu bagian. Lalu saya bagi menjadi dua bagian. Saya bagi lagi menjadi 4 bagian dan saya bagi lagi menjadi 8. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau setelah saya lipat menjadi 25 bagian? Nah, seberapakah potongan bagian kertas tersebut? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti geometri itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya benda-benda dimensi 3 seperti itu ya. Nanti kamu akan paham seperti itu. Oke, lanjut. Ya, nah ini yang saya bilang tadi, andai kamu mempunyai satu lembar kertas, lalu bagaimana kotak tersebut? Nah, ya kan berapa banyak bagian kotak? Ya, sudah pasti satu kan seperti itu. Jadi bagaimana dengan dua kali lipat? Artinya dilipat kedua, berarti kan ada dua lipatan. Nah, terus tiga lipatan, terus dibagi terus sampai dengan pertanyaan yang apa tadi? 25 kali lipatan berarti ada 25 kali kan ya. Jadi jika kamu melipat kertas tersebut sebanyak n kali, maka berapa banyak bagian kotak yang terbentuk? Nah, seperti itu. Jadi kan itu namanya bukan lagi deret aritmatika ya. Jadi kalau deret aritmatika itu berarti ada pola tertentu. Misalnya gini, saya kasih contoh. 1, 3, 5, 7. Berapa lagi? Kamu terusin ya gitu ya. Jadi kalau deret geometri nanti ada pola-pola, mungkin ada perpangkatan atau perkalian situ. Nanti kalian akan paham sendiri ya dari apa pemaparan konten ini gitu. Oke, ini ada barisan begini. 1, 2, 4, 6, Nah, kalau deret aritmatika kan ini tidak mungkin ya. Artinya ini apa? Selisihnya kan berbeda-beda kan gitu. Jadi bagaimana? Apakah merupakan contoh dari barisan deret geometri? Nah, kenapa bisa begitu? Karena gini, 1, 2, 4, 8, 16 itu kan bisa kita notasikan seperti ini. Ya, kamu perhatikan yang merah ya. Jadi ini satu itu kita bisa notasikan 2 pangkat 0. Ingat, apa pengertian dari 2 pangkat 0 atau berapapun dipangkatin 0 hasilnya selalu 1. Lalu 2, ya jelas 2 pangkat 1. Terus 4, 2 pangkat 2. 8,
2 pangkat 3, 16. Ya, 2 pangkat 4, 32. Terus sampai 2 pangkat 5 dan seterusnya seperti itu. Jadi, deret geometri itu artinya nanti berhubungan juga dengan perpangkatan. Ada nih saya singgung seperti ini ya. Jadi awalnya saya kasih bocoran dulu. Namanya geometri nanti berhubungan dengan rasio atau berapa. Kalau kemarin kan di deret aritmatika kan ada yang namanya beda. Nah kalau misalnya di geometri itu perbandingannya adalah rasio begitu. Ya kan rasionya 2:1, 3:1. Berapa sekian bagi sekian kan begitu ya. Oke, coba kita lanjut. Ya, karena yang tadi ini sudah kita asumsikan ya, perpangkatan 2 pangkat sekian sampai 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka begini, coba kita berandai dulu. Jadi gini, saya ingin menemukan suatu rumus dari deret tersebut. Nah, ini ketika ada suku ke n, berarti U1-nya sama dengan 1, U2 sekian sampai dengan U berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Sampai yang seterusnya ya. Jadi ketika kalian menentukan U2 per U1, ya kan, berarti kan U2 berapa hasilnya? Nih, 2. U1, nah 1 kan karena apa? 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 0 sama dengan 2 dibagi 1, ya 2. Nah, gitu. Apa itu 2? Nanti dijelaskan di konten selanjutnya gitu ya. 2. Nah, suku kedua dengan ketiga. Nah, kita buat asumsi dulu. U3 dengan U2. U3 mana? 1, 2, 3. Berarti kan di sini ya. 2 pangkat 4. Nah, sini 2 pangkat, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus U2, 1, 2, 2 pangkat 1 atau 2 saja. Artinya 4 dibagi 2 berapa? 2. Itu untuk yang kedua. Seperti itu ya. Jadi perbedaan apa itu nanti kenapa saya sebutkan dulu suku ke satu suku kedua, lalu kenapa dibandingkan yang belakang dibagi yang depan, kenapa yang 3 dengan 2 dibandingkan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan apa? Rasio gitu. Jadi bukan lagi beda ya. Jadi bedakan antara aritmatika dengan geometri. Kalau aritmatika itu ada beda tiap-tiap jeda suku ya. Tapi kalau misalnya geometri itu disebut rasio begitu. Ya, sudah mulai paham nih sepertinya ya. Oke, coba kita lanjut. Saya kasih pengertian dulu. Nah, apa kesimpulannya? Yaitu yang tadi saya jelaskan. Ya kan? Perbedaan rasio dengan beda begitu ya. Coba lagi. Nah, apa sih syarat barisan geometri? Yang pertama, sukunya itu disebut barisan geometri apabila memenuhi syarat bahwa U2 dengan U1 atau U3 per U2, U4 dengan 3. Jadi yang belakang itu harus konstan. Artinya gini, kalau misalnya geometri kan urutannya harus sama. Bedanya 2 semua, 3 semua. Jadi kalau misalnya geometri itu harus konstan. Jadi rasionya antara siap suku itu harus sama. Ya, misalnya rasionya 2, ya terus ke belakang 2 semua. Nggak boleh tiba-tiba di tengah-tengah langsung 4. Langsung balik lagi ke 2. Ya nggak bisa. Artinya itu dia tidak konstan atau tidak stabil seperti itu ya. Maka ini rumus. Lagi-lagi jangan pernah menghafal rumus tapi memahami konsep seperti itu ya. Itu yang saya ajarkan. Oke. Nah, karena nilai konstan disebut dengan pembanding atau rasio. Nah, sudah saya jelaskan. Artinya saya ngasih gambaran dulu baru kita aplikasikan ke dalam sebuah rumus atau bisa juga kita menemukan rumus sendiri tanpa harus memakai rumus yang ada begitu. Oke, lanjut ya. Ya, ini ya pengertian barisan geometri. Kamu sudah paham ya? Ya, intinya adalah yang tadi saya singgung di depan, gitu ya. Nah, ini secara matematis adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap, gitu. Udah pasti gitu ya. Jadi ini kaidah dalam bahasa Indonesia, cuman nggak usah terlalu ribet banget. Artinya kamu sudah tahu ciri-cirinya antara aritmatika dengan geometri seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut. Ya, gitu ya. Coba bandingkan. Nah, ini yang tadi yang intinya bisa lah kan gitu, ya kan ya? Tanpa harus dipahami gitu. Oke, barusan macam-macamnya apa aja sih? Nah, ini sebenarnya cuma ciri aja ya. Jadi nanti kalian akan saya kasih contoh beberapa soal baik itu geometri yang naik atau yang turun. Nah, ini cuma pengertian saja. Ketika dia naik atau divergen dalam bahasa Indonesianya, cirinya adalah
UN-1 kurang dari UN untuk semua nilai N anggota bilangan asli dan N lebih dari sama dengan 2. Nah, ini cuma teori. Nanti dalam prakteknya nggak terlalu simpel banget. Artinya kalian bisa gini ya. Kalian bisa menentukan dia naik atau turun dari mana? Ya dari notasi itu. Misalnya 2, 4, 6, 8. Udah pasti kan dia naik gitu ya. Kalau turun gimana? Ya sebaliknya misalnya 2 min 1 min sekian. Nah gitu artinya tuh geometri turun. Nah atau konvergen ya kan ya. Cirinya seperti ini. Ini adalah kalau kalian belum tahu ini pengertian adalah harga mutlak ya dari UN kurang dari harga mutlak UN min 1. Nah untuk semua N adalah bilangan asli ya kan ya. Ingat bilangan asli dengan bilangan cacah gitu. Oke ya. Perhatikan barisan deret berikut. Nah, ini ada contoh nih. Misalnya gini. U1 sama dengan A1 sama dengan 1 dan R sama dengan apa tuh R? Simbol dari rasio. Nah, ini udah pasti. Nah, coba ini saya akan menentukan kita akan menentukan rumus ya, menentukan rumus suku ke N dari deret ini dengan membuka sebuah konsep. Artinya saya tidak mengajarkan dulu rumusnya, tapi kita mengkaji terlebih dahulu bagaimana rumus itu terbentuk gitu. Karena tadi kan 1 adalah 2 pangkat 0 ya. Terus 2 kan adalah 2 pangkat 1. Begitu pula dengan 4 kan 2 pangkat 2 sampai dengan 32 sampai 2 pangkat 5 gitu. Ini sudah pasti udah ada di sebelumnya ya. Lalu nah A, kenapa A? A itu kan yang sebenarnya dalam deret geometri dengan aritmatika sama ya. Jadi A itu adalah nilai yang terdepan atau kita sebut dengan U1 boleh juga gini ya. Terus yang kedua, nah A juga sama nih. Ini A juga, ini A juga, A juga semuanya begitu. Nanti nggak usah bingung. Ini nanti saya akan mengkaji rumus ya, gitu ya. Saya kamu paham sendiri bagaimana jalan alurnya gitu ya. Ya, apa kesimpulannya? Nah, kita lihat selanjutnya gitu. Bentuk umumnya gimana? Bentuk umum. Nah, kalau kalian sudah paham, mungkin di SMP, kalau tidak salah itu kelas 8, kelas 9 itu sudah diajarkan ya beberapa eh, materi dari geometri. Cuman mungkin aplikasinya belum terlalu detail ya, seperti SMK atau SMA ini gitu. Maka dapat dirumuskan bentuk umumnya yaitu ya gini ya. Ingat A itu berapa? A itu selalu pangkat 1 ya. Kalau A R berarti A pangkat 1 R pangkat 1. A R pangkat 2. Ini satu terus sampai dengan UN. Artinya tak hingga. Berarti boleh gak sampai A R pangkat 5? Saya tuliskan di sini. Ya boleh. Tadi kan kita kasih contoh kan 32. Berarti R pangkat 5 atau 2 pangkat 5. Itu contohnya seperti itu ya. Lalu apa kesimpulannya? Ya tadi yang saya bilang. A itu pertama, R adalah rasio dari tiap suku yang kedua, pertama dan seterusnya gitu. Jadi harus apa? Selalu konstan, nanti stabil gitu ya. Tidak boleh ada perbedaan dari masing-masing rasio baris deret begitu. Ya gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi kalau kita jabarkan seperti ini gitu ya. Kamu harus tahu aja, nggak usah terlalu harus dipusingkan dapat dari mana Pak. Ya, ini rumusnya seperti itu. Nggak usah, yang jelas kalian memahami dulu dari mana sumbernya gitu. Ya kan? Nah, ini begini. Nah, oke. Kenapa harus 3 kurangi 1? Kenapa seperti itu? Nah, ya kan ya. Ketika ada UN, berarti AR pangkat N-1 ini endingnya seperti ini. Ketika sampai dengan, boleh nggak sampai suku kelima? Ya berarti 5 kurangi 1. Kalau sukunya sampai ke 10, ya AR dalam kurung 10 min 1 gitu. Tergantung dari banyaknya deret tersebut gitu. Ya. Apa ya kesimpulannya? Nah, oke. Nah, ini tadi itu kan sudah dijelaskan ya. Sebenarnya rumusnya tadi sudah tersirat di dalam apa? Dalam pembicaraan saya tadi ya. Jadi ketika berapapun angkanya, misalnya sampai dengan deret ke 10, berarti kan N-nya 10. Nah, bagaimana dengan AR-nya? AR kan berarti nilai yang paling depan, R kan rasio. Nah, kalau ada 10 deret ke belakang atau ke belakang deret geometri tersebut berarti tinggal kurangi saja. Jadi N min 1 atau 10 min 1. Atau boleh juga ketika rumus suku N-nya jadi AR pangkat N min 1. Nah, dengan rasio ini nggak usah dihafalin. Rasio itu adalah gimana? Pembanding yang kedua dengan ke satu.
4 ke 3. Berapa lagi? 5 ke 4 dan seterusnya ya. Artinya harus tetap continue begitu. Ya. Ini kalau kalian bisa menghafal rumus atau kalian, Pak, nggak usah ribet, Pak. Artinya saya menghafal rumus saja, ya nggak masalah. Yang jelas saya sudah mengenalkan kepada kalian dapat dari mana itu rumus, dikajinya dari mana, kamu akan paham seperti itu. Gitu ya. Ya, dengan AR sama tadi, A sama dengan suku pertama, R rasio, N adalah banyak suku. Banyak suku berapa? Ya, tergantung deretnya itu. Yang 10 ya 10, 5, 5 kan begitu. Ya. Ya, ini ada beberapa soal ya yang saya contohkan. Sebenarnya kalau dalam konten itu, konten saya itu kalau tidak ada soal yang contoh, tidak afdol ya. Artinya saya akan menjabarkan satu atau dua soal yang berhubungan dengan eh, deret geometri ini kan gitu ya. Oke, ini diketahui barisan geometri adalah 3, 9, 2, 7, 8, 1. Nah, coba ini di luar dari pertanyaan ya. Ini deret naik atau turun? Ayo, ya jelas naik. Kenapa? Karena 3, 9, 2, 7, 8, 1. Kecuali dibalik ya. 8, 1, 2, 7, 9, 3. Berarti deret turun atau apa? Konvergen. Kalau naik divergen seperti itu ya. Cuman itu nggak terpenting. Artinya kalian hanya dituntut buat apa? Mencari suku pertama, rasio, rumusnya, dan suku ke-10 itunya berapa. Gitu. Oke, sebelum menjabarkan, coba saya mau coret-coret dulu ya. Kira-kira sebelum melihat jawaban, rasionya berapa ya? Saya tanya dulu, saya gambarkan dulu. Apa sih rasio? Ini kan baris pertama, baris kedua. Gampangnya gini aja ya. Kedua dengan pertama itu berapa? Berarti 9 bagi 3. Ini bagi lagi. 27 bagi 9. 87 bagi ini. Artinya semua dibagi. Semua dibagi. Ya kan? Semua dibagi. 9 bagi 3 berapa? Ya 3. Gitu ya. Ini bagi 3. Ya 3 lagi. Gitu kan? Terus 1 bagi ini. Ya 3. Berarti apa nih? Sudah pasti rasionya 3. Kenapa? Udah jelas ya. Nggak boleh di sini misalnya 27 ini berapa lagi? Nggak sama misalnya rasionya bukan bukan 3. Ya artinya dia bukan deret geometri yang mutlak begitu ya. Udah pasti rasionya udah jelas. Ya berarti berapa suku pertamanya? Ya 3 pertama. Rasionya sudah terjawab ya. Artinya boleh suku yang kedua per U1, U2 per U1 atau U3 per U2, U4 per U3. Nah, itu nggak masalah yang jelas harus konstan atau harus apa sih namanya sama antar tiap suku rasio seperti itu ya. Oke, saya hapus. Coba kita lihat dulu gimana hasilnya. Ya, ini ingat, ini saya selalu menjabarkan suatu konsep ya. Ketika kalian nggak paham, nggak usah lihat-lihat buku lagi. Sudah saya screenshot di sini, artinya sudah saya kasihkan konsep ketika ada UN seperti itu ya. Jadi ketika yang tanya tadi apa? A-nya udah pasti 3. Kenapa? U1 dengan A sama, berarti yang paling depan. Lalu rasionya. Nah, yang tadi saya bilang, ini dibagi 3. Oke, nggak apa-apa, saya coret-coret lagi nih. Warnanya merah aja ya. Ini bagi 3, ini bagi 3 juga boleh, ini bagi lagi. Artinya 9 bagi 3 berapa? Ya 3 gitu, tulis di sini 3. 27 bagi 9, ya 3 di sini. 1 dibagi ini, ya 3 lagi, begitu. Artinya kamu harus konstan, gitu ya. Udah pasti harus linear ya, gitu ya. Jadi rasionya udah pasti jelas. Apalagi tanya, rumus suku ke N. Oke, kalau rumus suku ke N berarti pakai yang mana? Pakai yang ini apa yang ini? R atau UN? UN jelas ya, karena AR pangkat N min 1. Berarti boleh kita masukkan. A-nya berapa? A-nya 3, masukin. R-nya rasionya taruh sini 3, N min 1. Berarti gimana? Ya udah tinggal masukin aja, kan begitu. Berarti 3 pangkat N. Nah, coba kita cocor dulu. Ini dapat dari mana kok bisa 3 pangkat langsung ujuk-ujuk 3 pangkat N? Coba kita cocor dulu. Ya, ini ya. Nggak apa-apa. Jadi asal pelan tapi kalian paham gitu. Kan di sini ada 3 ya, dalam kurung 3N, 3 dalam kurung N min 1. Artinya gimana? Artinya kan keluarin dulu gitu ya. Boleh nggak? Misalnya 3 pangkat N min 3 gitu ya. Jadi ini 3 pangkat 1 masukin plus N min 1. Nah, ini penting ya.
Jangan sampai lupa nih, gitu. Oke, boleh gak dikali silang gitu? Boleh gak? Ya bisa-bisa aja ya. Jadi ini nanti hasilnya itu 3 kali 3N min 1 dalam kurung 3 pangkat 1 plus, ya kan? N min 1 sama dengan 3N gitu. Jadi rumus Sukokena gimana? Rumus Sukokena ya 3 pangkat N gitu. Kalau masih kalian gak percaya itu hasilnya berapa, coba masukkan angka yang pertama. 3 pangkat 1. 3. 3 pangkat 2. N-nya kamu ganti 2 ya? 9. 3 pangkat 3. N-nya kamu ganti 3. 27. 3 pangkat 4. 81. Berapa lagi? 3 pangkat 5. Terus ya sampai dengan tingkat yang ditanya. Karena tadi ada yang memahami ya, bagaimana Pak kalau misalnya yang ditanya suku ke-10. Ya udah, tinggal 3 pangkat 10 aja, enak kamu ganti jadi 10 seperti ini. Nah, ini angkanya banyak. Jadi kamu hitung aja kalkulator, maka saya hitung ya. Jadi 3 pangkat 10 ada 59.049 seperti itu. Ya. Ya, saya rasa mudah ya. Nggak usah terlalu pusing. Jadi artinya saya akan membantu kalian bagaimana caranya supaya nanti kalian tuh memahami konsep-konsep yang saya kasih. Seperti itu. Ya. Oke. Contoh kedua. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini agak berbeda nih. Ini yang diketahui suku ketiganya dengan kelima. Kita butuh apa? Apakah kita butuh U yang ke-1? Nah, ini sama dengan barisan dan deret aritmatika ya. Ketika kalian tidak diketahui suku yang pertama, maka bisa menggunakan konsep apa? Kan begitu. Nah, apa yang ditanya gitu? Tentukan suku ke-7. Masih mudah. Bagaimana kalau ditanya berapa suku ke-1000? Artinya kan kalian harus nggak bisa meraba-raba ya. Artinya kan itu terlalu banyak angkanya. Jadi bisa menggunakan konsep-konsep yang saya kasih di sini. Begitu. Oke lanjut ya. Nah gimana caranya? Ya begini. Ya U3 kan tadi kan min 8. Nah kan ini kan gimana konsepnya? Masuk ke sini lagi. Berarti AR pangkat N min 1 masukin ya kan? Untuk U yang ketiga. Oke, kenapa kok jadi AR pangkat 2 di sini coba? Kenapa kok bisa 2? Kenapa nggak 3, Pak? Kan begitu. Lihat di sini. Ketika ada AR ya, pangkat N-1. Nah, di sini kan yang tanya kan 3 berarti ya ini R-nya tetap, A-nya tetap. N-nya kan 3 masukin aja 3 dikurangin 1 begitu. Jadi A R pangkat 2. Nah, begitu. Taruh di sini. Kan gitu. Oke, saya bagusin ya. Supaya bagus enak nih. Ya. Nah, taruh sini. Min 8-nya taruh belakang. Itu sebagai apa? Sebagai, nah nanti ketemunya di mana? Bisa eliminasi atau tarik akar kan gitu ya. Makanya kamu harus mantap dulu yang namanya konsep-konsep aljabar standar seperti eliminasi, bentuk akar kan seperti itu. Kenapa? Kuadrat itu adalah apa yang pelajaran kelas 10? Kuadrat adalah lawan dari akar, kan begitu. Oke, coba kita lanjut. Nah, ketika U3-nya min 8, U5-nya. Pasti di sini apa? 4. Kenapa? Ya sudah, ini saja dikurangi dengan 1. Berarti ketika ada AR pangkat 5, berarti dikurangi 1. AR-nya tetap, karena ini 5, 5 kurangi 1, 4 sama dengan 32. Taruh ya tadi. Berarti ini sama caranya dengan ini. Tinggal dikurangin ini. Jangan sampai salah. Misalnya mentang-mentang U3, kalau kamu kasih di sini AR pangkat 3. Ya fatal kan begitu. Karena konsepnya adalah min 1. Begitu. Ya, coba kita lanjut. Maka, nah ini kenapa saya masuk ke situ? Karena ketika kita sudah dapat ini ya, kita sudah dapat masing-masing dari persamaan yang pertama dan yang kedua. Ini saya sebut persamaan pertama, ini saya sebut persamaan kedua. Maka ini kita bisa masukkan ke dalam bentuk rasio. Nah, gitu. Jadi menentukan rasio itu bisa apa? Bisa loncat ya ketika ada U ketiga yang ketahui. Apakah U4 belum di sini U4 udah ketahui belum? Belum, artinya kan ada U kelima. Ingat, yang nama geometri harus konstan ya. Jadi rasionya tidak boleh loncat. Artinya sudah pasti itu sebuah deret yang apa? Pasti rasionya sama. Berarti boleh nggak kita tentukan
U5 per U3. Boleh kebalik nggak? Jangan, lebih baik kalian menggunakan yang belakang dulu dibagi dengan yang depan. Kenapa? Nanti untuk menghindari tanda negatif atau min ya, kan gitu. Oke, coba kita lanjut. Ya, coba kita lanjut. Ketika ada AR pangkat 4 kan min 32, AR pangkat 2 kan min 8. Ingat, min bagi min apa? Plus, berarti 32 dibagi 8 adalah 4. Tapi ingat di sini, R pangkat 2-nya jangan hilang. Ya, ini saya masukin lagi ya. Coret lagi nih, nggak apa-apa. Banyak coretan nih di sini. Saya ganti warna biru deh ya. Sini. Ingat, kenapa di sini bisa R pangkat 2 atau R kuadrat? Dari mana asalnya? Ya, dari sini. A-nya kan min bagi A bagi A kan habis. Tinggal R pangkat 4 ya, bagi dengan R pangkat 2. Nah, ini hukum apa? Ini hukum pembagian pecahan. Hukum pembagian dalam eksponen. Nah, begitu. Kalau dibagi gimana? Nah, berarti apain? Ini tinggal dicoret jadi 2 gitu. Bagaimana kalau misalnya gini? R-nya 6, ininya 2. Ya 3 pasti begitu. Karena sudah pasti pembagian dalam eksponen ya. Lagi-lagi saya sangkutkan dengan pelajaran kelas 10 eksponen, akar, dan pangkat ya. Ini kan hasilnya kan adalah R kuadrat. Nah, yang saya bilang tadi, apa dari apa ya? Tadi saya bilang apa? Lawan dari kuadrat itu apa? Akar. Nah, jelas. Kita kan butuh R-nya ya. Ketika ada R berarti kan akar kan. Nah, ini saya jabarkan lagi nih ya. Saya jabarkan lagi. Biar kalian paham lagi ya. Gak apa-apa, banyak coret-coret yang jelas kalian paham gitu. Nah, kenapa ini 2? Ini ya, kenapa ini 2? Berarti R kuadrat itu sama dengan 4. Nah, berarti lawannya kuadrat apa? Yang akar kan R-nya tetap sini. Jadi akar 4 sama dengan sudah pasti 2. Kan begitu. Ya jangan sampai lupa gitu. Bagaimana kalau R-nya pangkat 3? Ya akar pangkat 3. R-nya kalau R-nya 9 ya akar pangkat 9 dari angka yang dimaksud begitu. Lawan dari kuadrat adalah akar gitu ya. Lagi-lagi kembali ke kelas 10 begitu. Gak apa-apa ya, kita cocok lagi ya. Oke, coba kita lanjut. Nah, ketika sudah dapat AR sama dengan sekian, lalu apa sih tadi yang tanya? Yang ditanyakan berarti kita menentukan nilai ke A-nya dulu ya. Tadi R-nya udah ketemu belum? Udah, karena R-nya kan 2. Jadi masukin aja A-nya, A kali R pangkat 2. Ini kenapa saya milih yang atas? Boleh gak milih yang AR pangkat 4? Ya boleh-boleh aja, artinya gini. Saya mencari angka yang kecil supaya nanti mempermudah perhitungan. Nah, saya ambil aja AR pangkat 2 sama dengan min 8. A-nya kan yang kita cari. R-nya berapa? R-nya 2 dikuadratin. Jadi A sama dengan berapa nih? Nah, kenapa min 2? Ini kan 2 pangkat 2 kan 4. Jadi A kali 4 sama dengan min 8. Oh, nggak apa-apa. Saya cocok lagi nih supaya kamu paham nih. Ya, kalau cuma ngomong 2 kan kayaknya nggak paham ya. Makanya harus dicoret-coret dulu. Begitu. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini kan hasilnya berapa tadi? A. Ini kan A. Sama dengan, di sini kan 4. 4 sama dengan berapa? Min 8. Nah, gitu. Sorry. Bukan A sama dengan. A dikali ya. A dikali 4 sama dengan min 8. Berarti nyari A gimana? Nyari gimana? Ya sudah. Min 8 dibagi dengan dibagi dengan berapa? Bagi dengan 4. Ini tulisannya kurang bagus ya, karena saya belum menggunakan pentet gitu. Min 8 bagi 4 berapa? Ya min 2. Begitu alurnya, ya kan? Jangan sampai logika-logika yang standar, misalnya bagi kali itu kalian nggak paham ya. Jadi tolong ditajamkan dulu pikirannya tentang bagaimana struktur dari pembagian dan perkalian yang standar seperti itu ya. Jadi saya nggak bakal mengulas lagi dari awal, itu kan pelajaran sekolah dasar seperti itu ya. Saya anggap kalian sudah paham untuk SMA dan SMK ini. Ketika sudah dapat A-nya 2, bagaimana? Apalagi yang ditanya? Yang ditanyakan sehingga gini ya. Saya ambil aja. Karena yang ditanyakan
suku yang ketujuh. Berarti gimana? Ya sudah, masukin aja dari yang warna biru ini. UN atau U ketujuh sama dengan AR pangkat N min 1. Ingat, kurangi dengan 1. Berarti A-nya sudah masuk. Nah, maka yang 7 itu kurang dengan 1 berapa? Jadi 6. Jadi A-nya sudah masuk. A-nya berapa? Min 2. Terus R-nya, rasionya, nih, 2. Pangkat 6. Jadi berapa? Ingat, kali dengan pangkat duluan mana. Nah, ini lagi-lagi ya. Jangan tiba-tiba kalian sudah asik nih, Pak udah ketemu. Kamu hasilnya jadi min 2 kali 2 pangkatin 6. Ya fatal, jangan begitu ya. Jadi pangkat dulu baru kalikan. Karena dalam hierarki matematika itu kamu harus memahami ya mana yang harus kamu dulukan, kamu dahulukan perhitungannya gitu. Maka pangkat dulu. 2 pangkat 6 berapa? Nah, berapa? Karena 2 pangkat 5 kan 32, berarti 2 pangkat 6 berapa? 64. Ya gitu ya. Kamu harus paham dulu. Makanya hafal atau memahami perpangkatan minimal 2 sampai 5 atau 10. Itu tuh lebih baik ya. Jadi apa? Kalian gak usah ngitung-ngitung dari awal lagi. Gitu. Karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi 64 dikalikan min 2 adalah min 128. Seperti itu ya. Pusing ya? Enggak kok. Jadi sebenarnya rasio ini lebih mudah dibandingkan kalian mengerjakan aritmatika ya. Kenapa aritmatika itu kan sebenarnya caranya banyak, tapi intinya apa? Intinya sama. Kamu menentukan beda dengan rumus suku ke N dan suku yang keberapa yang ditanya. Gitu ya. Oke, saya hapus dulu supaya nanti kita bisa clearkan ya. Oke, silakan kalian catat dulu atau mungkin bisa bertanya kepada saya. Kita santai saja ya sambil minum boleh ya. Oke, saya minum dulu ya. Ya. Ya, mungkin untuk kedua soal ini sudah mewakili ya dari beberapa soal yang ada. Ini sebenarnya soal ini saya ambil dari berbagai buku dan saya kerjakan dulu terlebih dahulu. Artinya saya tidak gegabah untuk mengajarkan kalian tiba-tiba begini, langsung isinya enggak. Jadi saya jabarkan step by step supaya kalian paham, ya kan ya? Gitu ya. Oke, ini ada beberapa soal latihan yang bisa kamu uji coba diri sendiri sampai sejauh mana pemahaman kamu dari baris dan deret part pertama ini. Ya, yang tanya kan rasio dan suku keenam itu udah paham. Nah, saya tidak bertanya seperti itu. Coba, ini adalah deret yang apa? Mundur atau yang maju? Mundur ya, atau ya apa? Berarti divergen, berarti 24, 12, 6, 3. Kalau dibalik, maju atau naik, kasih itu ya. Yang tanya adalah rasio dan suku keenam, ya saya rasa kamu bisa. Terus suku kedua ada 9, suku kelima adalah min 3. Tentukan suku ke-8. Nah, tadi yang nomor 2 tadi. Pelan-pelan dulu ya. Karena tidak ada suku ketiga, maka berarti bisa nggak suku kelima per suku kedua. Nah, itu dijadikan sebuah rasio. Ketemu rasio berarti sudah masuk ke nilai A-nya pasti sudah tahu. Nah, seperti itu sudah dapat rasio dengan A. Bisa masukkan ke dalam suku ke-8. Ya kan? Dengan UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi nanti bukan 8 lagi, tapi AR pangkat 7. Seperti itu ya. Nah, nomor 3. Nah, silakan kalian analisis ya. Ini adalah soal-soal aljabar dengan simbol-simbol X, Y, atau Z, atau K dengan apapun. Itu nggak jadi masalah. Yang jelas, nanti dicoba dulu. Nanti kita akan bahas lagi di part konten yang kedua. Seperti itu ya. Oke, mungkin perjumpaan saya kali ini cukup sampai sini. Jika nanti kalian mempunyai pertanyaan maupun ide saran yang membangun tentunya agar konten saya ini lebih bermakna dan eh, apa sebagai bahan ajar kalian semua. Jadi nggak apa-apa ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna tentunya. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi di konten yang selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dadah.